Booming transportasi ojek berbasis aplikasi tengah terjadi di kota besar. Saat angkutan umum massal belum terwujud, masyarakat mengandalkan sepeda motor untuk menembus kemacetan. Namun nampaknya aplikasi Gojek Online ini harus disempurnakan, karena ada beberapa indikasi pelanggaran privasi yang dilakukan oknum driver ojek online ini. Menggoda penumpang wanita lewat SMS dan mengintimidasi penumpang yang memberikan review jelek hanya contoh pelanggaran privasi yang dilakukan oknum ojek online. Ini dapat terjadi karena database penumpang didapatkan dengan mudah oleh sang driver. Tentu hal ini harus diantisipasi perusahaan ojek online agar di masa yang akan datang, kejadian pelanggaran privasi yang lebih serius dan berakibat buruk dapat dihindarkan. Ya, pemirsa, langsung saja kita mulai mengenai dialog kita ya. Eliza, sekarang ada beberapa banyak yang mulai ngepost gitu di media sosial bahwa mereka kadang-kadang terganggu dengan orang-orang yang kemudian meneror mereka balik. Katanya meneror karena mereka memberikan review yang buruk dan kemudian data-data mereka tersebar begitu ya. Nah, apakah memang betul data-data yang tersebar ini apabila kita melakukan pemesanan di ojek online ini, bagaimana bahayanya? Saya akan tanyakan langsung kepada Pak Roy. Apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah, baik. Ya Pak Roy, kalau kita bicara mengenai ojek online dengan pelanggaran privasi, ya, kalau kemajuan teknologi ini mungkin berbanding lurus juga dengan data-data yang tersebar, begitu ya. Dan ini menurut Anda seberapa rawan nih dengan ojek online dengan melanggar privasi? Saya tidak ingin menakut-nakuti, tetapi makin ke depan itu kita makin kehilangan privasi. Ya, ada anekdot yang mengatakan suatu saat kita mau belanja, tiba-tiba kita kehabisan duit, terus kita keluarkan kartu, terus tiba-tiba kita ketahuan di situ sisa uang kita berapa. Udah ketahuan berapa, ketahuan penyakitnya kita. Jadi mau beli ini nggak beli ini. Jadi lama-lama data pribadi kita itu memang sudah publish. Ya, tapi ini keniscayaan teknologi. Jadi ada hal yang namanya keamanan itu beradu dengan kenyamanan. Kita fokus ke data-data yang pada misalnya pada Gojek atau pada Grab Bike dan lain sebagainya, ya. Disadari atau tidak, kita meletakkan sebagian bahkan mungkin besar data kita di situ. Mulai dari misalnya nama, kemudian waktu mendaftar ya, kemudian lokasi kita, kan lokasi kita ketahuan. Misalnya saya di studio Citra Gerhadi misalnya ya, di Berita 1 ini. Kemudian di situ ketahuan ada berapa pengendara yang di sekitar kita. Ya, otomatis kan posisi kita itu juga terinfo kepada mereka, ya kan? Nah, itu bahayanya dua, dari sisi teknologi dan dari sisi manusianya. Dari sisi teknologi jelas karena kita ketahuan, dari sisi manusianya kalau sumber daya manusia di aplikasi itu yang megang aplikasi itu kemudian resign dari sana, dan kemudian dia membawa data-data yang ada di situ. Mungkin Bu Iliani kemudian Mas Mbak pernah juga menerima suatu saat tiba-tiba kita nggak minta, kita tiba-tiba dikirimi aplikasi kartu atau pinjaman, ya, yang menulis nama kita lengkap, gitu. Atau kadang kita dikirimi selamat ulang tahun, ya kan? Itu menyenangkan tapi menyebalkan. Kok dia bisa tahu ya, gitu. Nah, karena data kita pernah keluar. Nah, yang kedua adalah kita dari sisi manusia itu kadang-kadang dari sisi usernya sekarang, kita kadang-kadang terlalu percaya. Misalnya gini, Mbak, kita mungkin ada aplikasi yang membutuhkan password. Padahal belum tentu sebenarnya itu membutuhkan password yang sangat-sangat detail gitu. Tapi kecenderungan kita memberikan password itu sama di semuanya. Oh iya. Ya kan? Karena kan takut lupa Pak. Takut lupa. Kan? Di sini passwordnya A, di sana semuanya A semua akhirnya. Misalnya password itu nama kucing kita, di sana juga nama kucing kita, misalnya kayak gitu. Sama. Sehingga akibatnya apa? Orang yang tadi mengetahui, dia sering bisa mencoba. Ini kasus ini pernah terjadi pada beberapa bank besar. Ya, kemudian akhirnya bank-bank itu merubah dengan password yang tidak statis tapi yang dynamic. Kita kenal dongle, ada kemudian pakai aplikasi klik ya misalnya kayak gitu. Itu untuk memudahkan atau untuk membuat kita gampang. Tapi sekali lagi pemerintah ini harusnya aware. Saya sebenarnya sangat berharap besar ya, Menteri Komunikasi dan Informatika kita Pak Rudiantara itu orang yang sangat firm di dalam hal ini. Ya, hanya partner beliau itu sayangnya kurang di DPR. Jadi artinya pemerintah mungkin baik, tapi dari sisi peraturan nanti YLKI harus bersuara keras ini. Karena kita hanya punya 2 undang-undang yang bisa melindungi selain undang-undang konsumen. Ada Undang-Undang Telekomunikasi nomor 3699, Undang-Undang ITE 11/2008 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi masih ada undang-undang lain yang harusnya segera dibuat. Ini sudah 2 tahun sebenarnya. RUU Konvergensi Telematika dan RUU
TPT, tindak pidana teknologi informasi. Oke, Pak Roy, tapi kalau itu kan kalau secara global ya, teknologi pasti akan mengejar privasi. Tapi kalau untuk ojek online sendiri nih, kalau menurut Anda pengamatan itu data juga udah tersebar banyak, ini bahayanya apa nih kemudian yang muncul ini apa nih? Sebenarnya bahaya itu tergantung niatnya, ya, niatnya. Karena apa? Karena kan aplikasi itu karena multi platform sekarang, kita tahu bahwa aplikasi apakah Gojek, apakah Grab Taksi, Grab Bike dan lain sebagainya itu bisa diakses menggunakan platform yang terbuka atau platform macam-macam. Otomatis dia juga bisa dibuka dengan mudah. Ibaratnya dengan sedikit pengetahuan gitu ya, pengetahuan yang ngehack gitu ya. Itu sebenarnya kita bisa tahu data-data pelanggan, data nomor, sehingga kalau kita misalnya kita pernah komplain dan orang yang dikomplain itu tidak suka dengan komplain kita, dia bisa balas seperti tadi, Mas Ekan, meneror dan lain sebagainya. Oke, kita ke YLKI dulu. Ini kalau Mbak Iliani sendiri melihat apa? Atau YLKI juga melihat bagaimana sebenarnya aplikasi ojek online ini yang mungkin bisa dikatakan tadi juga ada gangguan privasi di situ. Sebenarnya kan kita sudah punya sandaran legal ya, seperti disebut oleh Pak Roy itu di Undang-Undang ITE. Nah di pasal 26 itu sudah jelas disebutkan bahwa data pribadi kita tuh harus di-keep, disimpan oleh pelaku usahanya. Jadi tidak bisa diewer-ewer ke siapa-siapa gitu loh. Jadi itu sudah ada kewajiban. Bahasa sejenis ngepret. Iya. Jadi itu udah kewajiban dari pelaku usaha dan itu udah ada sanksinya. Udah ada sanksinya, udah ada mekanisme di dalam Undang-Undang ITE. Itu pasal 26 itu sudah jelas disebutkan bahwa data ada pribadi sanksinya itu di pasal disimpan. 42 ya. Pasal Kemudian kita juga sudah punya peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 mengenai penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Jadi situ semua aplikasi sudah mengacu ke sana seharusnya. Nah, di situ juga sudah ada sanksi. Masalahnya kita tidak punya badan yang mengawasi ya Pak ya, atau kemampuan teknologi untuk mendeteksi hal itu. Nah ini kelemahan kita. Jadi seperti kita lihat seperti sebelumnya kasus perbankan juga banyak, di rumah sakit juga banyak sekali gitu loh. Tiba-tiba orang nawar-nawari produk ketika kita pulang dengan bawa bayi, nawari produk bayi seperti itu. Jadi ini yang saya melihat bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia itu sangat lemah. Berarti, itu bahkan bisa dijual kan? Bu Liani, berarti kalau dengan mengacu dengan pernyataan Bu Liani tadi, berarti semua ojek online sekarang itu melanggar. Dong, kalau gitu. Iya, kalau datanya sampai diketahui oleh pengguna atau moda transportasinya, armadanya, itu dia melanggar Undang-Undang ITE pasal 26 khususnya. Karena situ sudah jelas bahwa data pribadi harus disimpan. Tapi di situ mungkin ada kelemahan ya, mungkin mereka tidak punya sistem perlindungan data pribadi. Kedua ada kebocoran di prosedurnya, yang ketiga ada kebocoran di sistemnya mereka, kelemahan di sistemnya mereka. Tapi kan jadi kalau itu yang sangat-sangat kita sayangkan. Bicara mengenai kebutuhan masyarakat ya, mungkin juga penyedia jasa ini, pelaku usaha ini juga memang memerlukan data tersebut untuk mempermudah pelayanan juga. Seperti yang mungkin Pak Roy bilang, ini berkaitan dengan kenyamanan. Nah ini kemudian bagaimana kalau misalnya nanti ojek online tidak menyimpan datanya konsumen? Yang disampaikan Mbak Liani tadi memang harusnya ada ranah-ranahnya. Ada batas yang ini belum ada yang mengawasi. Aturan itu ada sebenarnya, jelas di undang-undang. Misalnya data apa yang disampaikan oleh user kepada penyedia aplikasinya. Ya, itu datanya mungkin katakanlah datanya ada 10 data. Tapi yang disampaikan oleh penyedia aplikasi atau penyedia layanan itu kepada katakanlah pengojeknya, ya, yang dia pengendaranya, itu tidak harus 10. Itu mungkin hanya 2 atau berapa. Nah, yang repot adalah kadang-kadang ini tersampaikan semestinya sehingga pengendara itu kemudian bisa membuka data yang lebih banyak dari usernya. Ini yang menjadi repot. Pengawasnya ini memang pemerintah harusnya. Ya, pemerintah, tapi pemerintah juga harus didorong atau digebrak oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk kemudian menerapkan dengan betul aturannya. Tapi memang yang saya tadi sudah sampaikan, sayangnya Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 itu, kebetulan saya dulu yang ikut membuatnya, itu memang belum selesai. Ya, itu masih sangat general, masih sangat luas. Akibatnya apa? Kadang-kadang justru disalahgunakan di pasal 27-nya, dikejar-kejar untuk pencemaran nama baik dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu bukan itu arahnya. Arahnya Undang-Undang ITE dulu dibuat dari 2 kampus di UI Jakarta dan kampus Unpad, itu dari Undang-Undang cyber law yang ada di Unpad dan undang-undang untuk e-commerce yang ada di awalnya niatnya itu, tapi kemudian banyak diplesetkan untuk hal yang lain. Jadi harus diselesaikan oleh DPR ya, dengan undang-undang konvergensi telematika sekaligus revisi ITE, dan harus ada yang melanggar
dengan Undang-Undang TPT, Tindak Pidana Teknologi Informasi. Tapi sejauh ini apakah memang sudah ada belum sih dari mungkin ke YLKI sendiri ada yang melaporkan bahwa mereka merasa terganggu dengan adanya data-datanya yang diberikan ataupun ada SMS-SMS yang tadi Mas Roy bilang, penawaran-penawaran itu? Kalau untuk ojek online itu belum, tapi kalau untuk masalah perbankan, karena kan kerugiannya langsung. Kerugiannya itu kan ada ekonomi, sosial, psikologis gitu ya bagi konsumen kalau dia itu data pribadinya tersebar gitu. Nah, kalau gangguan ekonomi ini yang sangat-sangat meresahkan gitu loh, bisa tiba-tiba dia bisa aja misalnya untuk membayar tuh pakai kartu kredit atau apa. Nah, itu yang dia khawatir sekali kalau itu datanya bisa hilang gitu kan, kemudian uangnya bisa hilang gitu. Kalau gangguan psikologis mungkin dia akan mengcounter dengan cara-cara yang sifatnya psikologis juga gitu kan, atau gangguan sosial gitu. Bu Iliani, kalau yang kita lihat kan sekarang di media sosial itu banyak yang hanya komplain begitu ya, dia menunjukkan ke media sosial kalau dia itu diganggu gitu, cuma dibilang kok review saya dibilang jelek, diteror segala macam. Kalau menurut Anda apakah ini bisa mengarah ke tingkat kriminalitas yang lebih tinggi? Mungkin ujungnya ke perampokan ataupun kita nggak bicara cuma itu bisa nggak sih? Bisa, ngajak kopdar gitu bisa aja kan, kita nggak tahu gitu. Tapi yang jelas kita semua harus tahu bahwa sebenarnya secara legal kita tuh sudah dilindungi di dalam Undang-Undang ITE. Jadi pihak yang diganggu itu konsumennya atau penumpangnya itu dia bisa menggugat langsung ke orangnya dan bisa menggugat PT Gojeknya. Karena seharusnya Gojek juga punya dong kontrak terhadap armadanya itu bahwa mereka harus berperilaku seperti apa, normatifnya seperti apa, bla-blanya harus ada batasan yang strict sekali. Berhubungan dengan customernya itu seperti apa. Nah, kalau udah seperti ini mereka juga harus memberi sanksi gitu loh, bahwa tidak bisa macam-macam armadanya kepada customernya dan kepada konsumen dia punya banyak pilihan gitu. Ini bisa jadi kalau sanksi hukum tidak berjalan bisa sanksi sosial gitu. Kita punya banyak pilihan armada untuk transportasi gitu. Jangan katakan semata-mata hanya ini pilihanku. Banyak pilihan. Baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Kita akan kembali pemirsa dari Lunch Talk sesaat lagi.